teman-teman, aku Kristo, kelas 1 SD Pulutan Lumala. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Hai teman-teman, aku Etis. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Amin. Amin. Bye. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh Efata, terbukalah, kata Yesus kepada orang yang tuli dan gagap. Dan Yesus membuat mujizat, maka orang yang tuli dan gagap itu bisa mendengar dan berkata-kata dengan baik. Ya, senang. Dia senang lah, pasti senang. Dia pasti senang karena mendapatkan mujizat itu. Terbukalah, kita diajak untuk terbuka. Apalagi di bulan September ini, bulan kitab suci nasional. Kita diajak untuk terbuka. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau kau mau tumbuh, ya baca kitab suci kalau kau mau tumbuh. Maka saya mengajak teman-teman untuk KCA. K yang pertama adalah kenali. Mari kita mengenali Yesus. Ada banyak wawasan, ada banyak pengetahuan tentang Yesus. Maka baca kitab suci salah satunya. Kalau kamu mau banyak wawasan dan mau makin mengenali Yesus. C, cintai. Mari kita cintai Yesus, cintai Dia karena selalu bisa jadi teladan. Yesus, aku cinta karena kamu teladan menolong sesama, termasuk menolong orang yang tuli dan juga gagap tadi. Dan A, terakhir adalah aku sahabat Yesus. Yesus adalah sahabat perjalananku. Efata, terbukalah, terbukalah. Kita bertemu lagi dengan saya, Kak Ati dan Kak Kiki. Nah, Kak Kiki, bagaimana kabar hari ini? Kabar hari ini sangat luar biasa. Bagaimana dengan Kak Ati, kabarnya bagaimana? Puji Tuhan, hari ini Kak Ati juga kabarnya sehat, luar biasa. Baik adik-adik yang di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga adik-adik yang ada di rumah dan keluarga tetap dalam keadaan sehat. Ya, amin. Oke, baik adik-adik, kita akan melanjutkan BIA online. Sebelum mulai BIA online, mari kita buka dulu dengan doa pembukaan. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa, mari kita ambil sikap doa yang baik. Kita awali doa kita dengan membuat tanda kemenangan Yesus Kristus. Mari adik-adik sama kita membuat tanda salib. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih,
Puji dan syukur kami haturkan ke dalam tangan-Mu, karena atas berkat dan rahmat-Mu, Engkau masih memberi kami kesehatan, sehingga kami dapat mengikuti via online ini. Ya Allah, kiranya Engkau bisa mendampingi dan menurunkan Roh Kudus-Mu untuk melindungi kami, sehingga kami dapat mengikuti via online ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, baik adik-adik, selamat mengikuti via online hari ini ya. Ya, baik adik-adik, tadi adik-adik sudah mengikuti dia dengan berdoa dan juga bernyanyi. Selanjutnya adik-adik, kita akan mendengarkan Injil Tuhan. Mari adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepadanya agar orang-orang yang ada di situ menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitahukannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan Injil Tuhan, di mana Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan yang gagap. Betul Kak Kiki? Ya, betul sekali. Jadi di bacaan hari ini Yesus melakukan sebuah mukjizat bagi orang tuli dan gagap. Nah, kakak mau bertanya nih, adik-adik pernah nggak mengalami mukjizat dari Yesus Kristus? Pastinya adik-adik sekalian pernah mengalami mukjizat. Contohnya, adik-adik pernah sakit. Nah, Tuhan Yesus membantu sakit kita. Betul nggak, Bu? Betul sekali Kak Kiki. Nah adik-adik di rumah, jika adik-adik percaya sama Tuhan Yesus, pastinya Tuhan Yesus akan memberikan mukjizat-mukjizat kepada kita. Contoh, jika kalian sakit, pasti Tuhan Yesus menyembuhkan sakit kalian. Lalu, jika kalian berdoa pada Tuhan Yesus, meminta sesuatu,
pasti Tuhan juga mengabulkan doa dan harapan kita. Nah, satu lagi apa Kak Kiki? Betul sekali yang dikatakan oleh Kak Ati. Nah, yang lainnya itu adalah Yesus juga mengerti kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan setiap harinya. Nah, jadi adik-adik, sekian atau demikian renungan yang bisa kakak berdua sampaikan pada pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya, adik-adik boleh menyaksikan tayangan video berikut mengenai atau memperdalam kisah Yesus melakukan mukjizat bagi orang tuli dan gagap. Oke? Jiwa kita. Hari ini, Injil menceritakan bahwa ada orang yang membawa seorang tuli dan gagap kepada Yesus. Orang tuli dan gagap ini tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Dia tidak mendengar. Dia tidak mendengar Yesus karena telinganya tuli. Dia tidak bisa berkata-kata tentang Yesus karena lidahnya tidak normal. Syukur ada orang yang berkemauan baik dan merasa kasihan dengan dia. Orang yang percaya akan Yesus membawanya kepada Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan dia. Yesus akan membuka telinga dan lidahnya agar bisa mendengar dan berkata-kata lagi. Hanya orang yang punya kehendak baik yang bisa menolong sesama. Hanya orang yang percaya akan Tuhan yang bisa membawa sesama kepada Tuhan. Itulah yang terjadi pada orang yang tuli dan gagap ini. Mereka punya kehendak baik agar dia sembuh dan normal. Yesus yang murah hati selalu menerima orang yang membutuhkan bantuan. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Dia datang untuk menjalin kembali relasi manusia dengan Tuhan. Ia membuka telinga orang yang tuli agar bisa mendengar dan membuka lidah mereka yang gagap agar bisa berkata-kata. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, jalinlah relasi kita dengan Tuhan setiap saat agar telinga hati kita tetap mendengar suaranya. Berkomunikasilah dengan Tuhan setiap saat agar lidah hati kita selalu bisa berkata-kata. Kita berdoa, semoga Tuhan jangan biarkan kita tenggelam dalam kesenangan dan kesibukan duniawi yang bisa menghancurkan jiwa kita. Sebaliknya, selalu terbuka mendengarkan Dia dan selalu berkata-kata tentang Dia. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Nah adik-adik, untuk Dia minggu ini kita ada penugasan. Apa penugasannya Kak Kiki? Ya, adik-adik, untuk penugasan minggu ini, adik-adik diminta untuk mengirimkan foto saat mendengarkan atau membaca kitab suci dengan keluarganya. Nah, adik-adik bisa mengirimkan penugasannya di nomor WA di bawah ini. Jangan lupa ya adik-adik, mari kita kerjakan penugasan minggu ini. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan tutup Dia Online hari ini dengan doa penutup ya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk doa penutup. Doa penutup akan dipimpin oleh Kak Kiki. Oke, baik adik-adik, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menutup Dia Online pada hari ini. Mari kita buat tanda kemenangan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama
Jesus is helping me. I can do the things that He does. I can love like Jesus. I believe His light can shine